Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nandaku semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik dan sehat selalu. Dan tetap semangat ya. Masih bersama dengan Bunda, kita akan belajar IPA dengan konsep gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Kompetensi dasar yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian, tujuan pembelajaran yaitu menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Materi, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya dikelompokkan menjadi dua, gangguan dan kelainan, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Gangguan pada kelainan terdiri dari riketsia, osteoporosis, artritis, fraktura, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Riketsia, ini gambar 1.36 kaki penderita jika dilihat menggunakan sinar X. Ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam tubuh manusia. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Kebutuhan untuk usia 1-70 tahun yaitu 15 mikrogram per hari. Usia di atas 70 tahun ke atas yaitu kebutuhannya 20 mg per hari. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Karena melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, maka sinar UV dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Vitamin D aktif akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam darah, sehingga menambah jumlah kalsium dan fosfornya. Berikutnya, dengan demikian bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena sinar matahari, maka akan membantu peningkatan penyerapan kalsium sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita riketsia. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblastnya sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulangnya pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Ini contoh gambar 137 matriks tulang normal dan osteoporosis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok, seperti pada gambar 1.38. Ini gambar 1.38 kondisi tangan penderita artritis. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Hal yang menyebabkan penyakit artritis adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengatasi terjadinya artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Fraktura. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut dengan fraktura.
Jenis gambar 1.39 jenis-jenis patah tulang. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup yaitu jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Sedangkan fraktura terbuka yaitu jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura tertutup dibedakan atas 3 berdasarkan kondisi patahnya tulang. Ada yang miring atau oblik, ada yang kominuta, ada yang spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, maka berhati-hatilah saat berolahraga. Kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus, tetapi melengkung. Ini ada gambar 1.40 anormal, B. Kifosis, C. Lordosis, D. Skoliosis. Kifosis. Ini perbandingan gambar orang normal dengan orang yang kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit TBC, riketsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis. Ini orang normalnya, normal, kemudian lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Penderita ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, riketsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Yang terakhir, skoliosis. Ini normal. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan karena penyakit polio atau kebiasaan duduk yang salah. Nah, setelah mempelajari materi ini, tentunya Ananda bisa mengenal beberapa kelainan pada sistem gerak pada manusia. Oleh karena itu kita dapat mampu melakukan antisipasi supaya Ananda tidak mengalami kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Berikut upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatnya kandungan kalsium dalam asupan makanan. Misalnya makanan yang banyak mengandung kalsium, antaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan provitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D, diantaranya telur, produk olahan kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati, sapi, dan udang. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaikkan tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah, misalnya dengan cara yang benar, yaitu tulang belakang dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Demikianlah materi dari Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.